Assalamualaikum, selamat datang di channel Kayana Catering. Kali ini aku bikin jajan yang lagi viral, kromboloni. Kromboloni yang aku bikin ini garing di luar, lembut di dalam. Yuk kita mulai bikin yuk. Takarannya aku tulis lengkap di deskripsi. Untuk caranya tonton video sampai habis ya. Pertama, siapkan wadah. Masukkan 30 gram gula, 125 ml susu cair, dan 1 sendok teh ragi. Kemudian aduk rata. Proses ini untuk melihat keaktifan raginya. Kalau nanti keluar buih, itu artinya raginya aktif dan bisa digunakan. Setelah gula larut, istirahatkan sebentar. Selanjutnya, siapkan wadah. Tuang 250 gram tepung terigu protein tinggi, tambahkan setengah sendok teh garam, aduk rata dan buat lubang di tengahnya. Lalu masukkan 1 butir kuning telur, 20 gram margarin yang sudah dilelehkan, dan susu cair plus ragi. Penampakannya seperti ini ya. Kalau sudah keluar buih-buih seperti itu, berarti raginya aktif dan bisa digunakan. Kemudian aduk adonan sampai tercampur rata dan tidak lengket di tangan. Nggak perlu sampai kalis-kalis amat, yang penting tercampur rata dan udah nggak lengket, itu udah cukup. Bulatkan adonan, istirahatkan sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Jangan lupa tutup adonan dengan kain atau menggunakan plastik wrap. Setelah adonan mengembang 2 kali lipat seperti ini, kempiskan adonan. Siapkan meja kerja. Jangan lupa taburi terigu agar tidak lengket. Bentuk adonan berbentuk persegi agar memudahkan dalam menggilas ya. Pipihkan dan bentuk persegi. Kemudian gilas adonan dengan roll pin. Pertama gilas pelan-pelan, ditekan-tekan dulu. Setelah itu baru digilas. Gilasnya pelan-pelan aja. Gilas adonan sampai tipis dan lebar ya. Belum korvet ditambahkan, baiknya korvet dilumarkan dengan cara diaduk-aduk seperti ini ya. Hal ini tujuannya agar korvet mudah diaplikasikan dengan adonan. Setelah korvet diaplikasikan semua pada adonan, kemudian lipat adonan menjadi 3 bagian. Menaburi tepung terigu pada permukaan adonan itu penting ya, agar adonan tidak lengket dan nantinya akan muncul layer-layer ketika adonan sudah matang. Selanjutnya roll pin lagi, gilas lagi adonan, tapi pertama-tama jangan langsung digilas, ditekan-tekan dulu seperti ini agar rongga udara yang ada di dalamnya itu keluar dan korvetnya tidak ikut keluar. Tekan pelan-pelan sebelum digilas dengan keras ya. Gilasnya juga pelan-pelan aja. Gilas adonan tipis, memanjang dan lebar. Setelah adonan tipis dan memanjang, lipat lagi adonan menjadi 3 bagian. Ini lipatan single kedua ya. Lipat single kedua. Olesi permukaannya dengan tepung terigu lagi. Lanjut digilas sekali lagi. Lakukan cara yang sama seperti yang tadi sampai 2 atau 3 kali lagi. Sebelum nantinya adonan akan diistirahatkan dan setelah itu baru dicetak. Nah, gilas lagi sampai adonan tipis, panjang dan melebar seperti ini ya.
Nah, untuk membagi 3 bagian adonan, potong sedikit di bagian ujungnya untuk memudahkan melipat adonan. Ini lipatan single kedua ya. Jangan lupa taburi lagi permukaannya dengan tepung terigu. Selanjutnya, istirahatkan adonan dengan dibungkus plastik wrap dan taruh di freezer kurang lebih antara 10-15 menit. Fungsinya untuk menekan agar raginya tidak bereaksi, tidak cepat mengembang ya. Setelah kurang lebih 15 menit, siapkan meja kerja, taburi dengan tepung terigu dan keluarkan adonan yang dari freezer. Nah, di sini adonannya sudah mulai lunak. Dan kita akan roll pin kembali. Pertama ditekan-tekan dulu. Jangan langsung digilas ya. Kalau langsung digilas ditakutkan dia akan pecah. Tekan-tekan dulu baru kemudian digilas. Gilas sampai ketebalan kurang lebih 1,5 sampai 2 cm. Setelah itu diukur bisa menggunakan penggaris. Potong memanjang seperti ini. Setelah semua adonan terpotong, kita siapkan cetakannya ya. Untuk cetakannya menggunakan ring cutter. Karena aku nggak punya ring cutter, aku menggunakan cup aluminium yang sudah aku olesin dengan margarin. Meskipun memakai cup aluminium seperti ini, tetap bisa berdiri kok. Bentuknya juga tetap bisa seperti roda. Nah, gulung adonan pelan-pelan. Satu persatu seperti ini. Setelah digulung, letakkan adonan pada cup aluminium foil. Ujungnya agak ditaruh ke bawah agar dia tidak lepas ya. Taruh di cup seperti ini. Lakukan semua adonan sampai habis. Setelah semua adonan selesai, istirahatkan sebentar sebelum adonan masuk dalam oven. Jangan lupa tutup dengan kain. Kempiskan adonan sebelum adonan dimasukkan di dalam oven. Tara, ini penampakan kromboloni yang baru keluar dari oven. Cantik kan? Keluarkan kromboloni dari cetakan. Bisa langsung kita beri isian. Untuk memberi isi, lubangi pinggiran kromboloni dengan menggunakan sumpit. Lalu isi dengan isian sesuai selera. Kali ini aku bikin isian selai coklat ya. Nah, untuk toppingnya aku kasih dark coklat yang dilelehkan. Kan kromboloninya cantik banget. Bisa dicoba ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton channel Kayana Catering. Jangan lupa like and subscribe channel Kayana Catering. Terima kasih.